Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyandi dari kelas C3 2021. Dimana kali ini saya dari kelas C3 mau menerangkan tentang manajemen perubahan, di mana ada pengendalian perubahan. Ya, langsung saja. Ada 4 pengendalian perubahan, di mana 1 ada pengendalian proses, di mana pengendalian proses itu pengadaan proses suatu fungsi, pengendalian suatu fungsi yang positif untuk menghindari atau tidak melakukan penyimpangan dalam suatu sasaran atau target yang direncanakan. Oleh karena itu, sistem penguasaannya atau sistem pengendalian ini sangat berguna sekali untuk target yang direncanakan oleh sebuah lembaga. Pengendalian dalam kata arti lain yaitu kegiatan memantau, menilai, dan melihat atau melaporkan kemajuan proyek atau lembaga disertai tindak lanjut. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengendalian proses merupakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan atau ketua kelompok terhadap komponen organisasi atau sumber yang ada pada lembaga untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Pengendalian ini menjadi fungsi keempat dan merupakan bagian ujung dari sebuah proses kegiatan. Nah, dalam proses organisasi ini, aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu organisasi ini berkaitan dengan interaksi antar anggota dalam organisasi dan dapat diartikan sebagai prosedur bagaimana kita dapat saling membantu atau saling gotong royong untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada 2 proses yang dibagi dalam organisasi, yaitu proses mempengaruhi, 2 proses pengambilan keputusan. Dan pertama, pengaruh ini 1, kegiatan atau keteladanan yang menunjukkan hal-hal baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan perubahan perilaku sikap untuk individu atau. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Keputusan proses dari seorang pimpinan tidak langsung datang secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses pengambilan putusan yang akan diwujudkan. Jadi kegiatan kelompok merupakan hak dan kewajiban seorang pemimpin untuk berwenang untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, ada pengendalian substansi, di mana pengendalian substansi atau disebut juga dengan controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh setiap manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakannya. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi yang telah digunakan secara efisien. Isinya ada 4 langkah dalam pengendalian manajemen, yaitu 1. Manajemen standar, 2. Mengukur kinerja, 3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar-standar yang dibutuhkan, dan yang keempat, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Yang ketiga, ada pengendalian lingkungan, di mana pengendalian lingkungan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Sebagian ahli yang ada mengartikan fungsi controlling sebagai pengawasan, dan juga pengendalian secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk mengamati terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, serta mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Apa saja berada di luar batas organisasi dalam perspektif organisasi sebagai sistem terbuka. Lingkungan organisasi digambarkan sebagai keseluruhan yang ada di sekitar organisasi yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi. Sistem organisasi tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya lingkungan organisasi. Dengan demikian, perubahan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sistem organisasi. Semua organisasi pada era modern ini mengalami tantangan perubahan karena adanya ketidakpastian lingkungan. Lingkungan organisasi adalah mencakup seluruh elemen luar batas yang memiliki potensi
mempengaruhi organisasi. Setiap organisasi baik yang berukuran besar, sedang, ataupun kecil selalu akan berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan akan selalu mengalami perubahan sehingga organisasi yang dapat bertahan hidup adalah organisasi yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Bagi organisasi yang tidak mempertahankan akan perubahan ataupun perkembangan lingkungannya akan mengalami masa kesulitan. Lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dari sebuah organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya lingkungan mendorong perubahan organisasi. Semakin rendah ketidakpastian lingkungan, semakin kecil pula ketergantungan organisasi pada lingkungan. Yang terakhir ada keberlanjutan perubahan. Keberlanjutan perubahan ini diperlukan ketika kita sudah selesai mengimplementasikan perubahan. Keberhasilan perubahan ini bisa dilakukan dalam tahap evaluasi dan umpan balik. Perlu diketahui bahwa evaluasi merupakan pengumpulan data saat proses pengimplementasian perubahan. Senantiasa dianalisis apakah terjadi kesenjangan atau tidak selanjutnya, yaitu umpan balik ini merupakan hasil dari evaluasi data yang akan memberikan dampak bagi keberlanjutan perubahan. Adapun umpan balik dari perubahan ini menimbulkan beberapa reaksi dari pegawai, yaitu 1. Penerimaan penolakan dari individu. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor kebiasaan, kemudian rasa aman, kemudian ekonomi, di mana takut akan hal baru dan persepsi yang mungkin dirasa individu tersebut tidak memiliki kepastian sehingga terjadilah penolakan. Namun ketika faktor-faktor tersebut dirasa individu memiliki kepastian yang menjanjikan, maka pegawai atau individu tersebut akan menerima dari perubahan tersebut. Kedua, penolakan atau penerimaan dari kelompok. Ada beberapa yang memengaruhi, yaitu kinerja struktural perubahan yang berdampak luas. Kelompok kerja ancaman terhadap kelalaian kekuasaan dan alokasi sumber daya yang dapat memengaruhi penerimaan atau penolakan dari kelompok, seperti penolakan dan penerimaan yang dilakukan oleh individu. Apabila faktor-faktor tersebut memiliki kepastian, maka akan terjadi penerimaan. Namun ketika faktor-faktor tersebut tidak memiliki kepastian, maka akan terjadi penolakan. Namun tidak usah khawatir, di sini ada strategi dalam mengatasi penolakan atau penentangan dalam perubahan tersebut, yaitu pendidikan dan komunikasi, di mana pendidikan dan komunikasi ini bisa dilakukan dengan memberikan penjelasan yang sangat tuntas terhadap perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, ada partisipasi. Ini bisa dilakukan dengan mengajak seluruh pihak untuk mengutuk proses dalam pengambilan keputusan. Ketiga, ada negosiasi, di mana negosiasi ini dapat dilakukan dengan menawarkan alternatif yang dapat memenuhi keinginan penolong, namun tidak merugikan si penawar. Yang kelima, ada manipulasi dan korupsi. Manipulasi ini ialah menutupi keadaan sungguhnya, namun tidak menyebarkan hoax ataupun rumor yang dapat memberikan kerugian terhadap perubahannya. Yang selanjutnya itu korupsi. Korupsi ini memberikan kedudukan penting kepada penolak dalam proses pengambilan keputusan strategi terakhir. Yang kelima, ada paksaan. Apabila keempat strategi di atas tersebut sudah tidak bisa memberikan efek penerimaan baik individu maupun kelompok, maka kita sebagai pemberi perubahan dapat melakukan pekerjaan paksaan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan ancaman atau hukuman bagi penolak atau penumpangan ke perubahan tersebut. Dan selanjutnya ada model-model perubahan, di mana model-model perubahan tersebut ada dua. Satu, model Price-Unprice, di mana model Price-Unprice ini juga dikenal sebagai model Lewinstein Management, menggambarkan perubahan sebagai serangkaian langkah yang melibatkan pembekuan, transisi, dan pembebasan. Unprice pada
Tahap pembekuan, organisasi menciptakan stabilitas untuk mempersiapkan perubahan. Kemudian tahap transisi, melibatkan implementasi perubahan itu sendiri. Akhirnya tahap pembebasan, kembali menciptakan stabilitas baru setelah perubahan berhasil diadopsi. Yang kedua ada porsi file, di mana porsi file ini dikembangkan oleh Kurt Lewin dan menggambarkan perubahan sebagai hasil dari gaya dorongan atau disebut driving forces yang mendorong perubahan dan gaya hambat atau disebut juga restraining forces yang menghalanginya. Perubahan terjadi ketika gaya dorongan melebihi gaya hambat. Manajemen perubahan dalam model ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan penanganan faktor-faktor tersebut untuk memastikan pergeseran menuju perubahan yang diinginkan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.